Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tetap sehat dan semangat terus ya. Hari ini kembali kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan di kelas Pratama Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman. Sebelum kita mulai belajar, kita minta pimpinan dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar bersama-sama. Berkati kami, berkati hati pikiran kami untuk boleh dengar-dengaran dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sebelum kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian bersama-sama. Mari kita memuji. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Judul pelajaran kita hari ini, murid Yesus menunjukkan kesaksian sebagai orang Kristen. Diambil dari kitab 1 Petrus yang keempat, ayat 12 sampai dengan 19. Kita akan simak sama-sama bacaan dari firman Tuhan dari 1 Petrus 4, ayat 12 sampai dengan 19. Kita dengar baik-baik ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Anak-anak, dari pembacaan firman Tuhan tadi yang kita simak bersama-sama dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19, dikatakan kalau setiap murid Tuhan harus siap menderita untuk Kristus. Karena apa? Karena itu adalah ujian dari iman kita. Dan ketika kita mengalami penderitaan di dalam mengikut Kristus, kita juga harus tetap bersukacita. Kita juga harus menjadi saksi buat orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menderita karena Kristus? Ya, itu artinya penderitaan yang kita alami karena iman kita kepada Kristus. Lalu, apa contoh penderitaan iman itu? Seperti apa ya contohnya? Ada banyak contohnya. Kita bisa diejek karena kita adalah pengikut Kristus. Atau kita juga bisa dikucilkan, atau tidak ada teman yang mau menemani kita karena kita pengikut Kristus. Bahkan kita juga bisa diperlakukan tidak adil. Ada yang lebih lagi, kita juga bisa dianiaya
karena kita mengikut Kristus. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita sedang menghadapi penderitaan? Ya, Tuhan mau ketika kita menghadapi penderitaan karena Kristus, kita tetap harus bersuka cita. Kenapa? Karena di dalam penderitaan itu, kita bisa ikut merasakan penderitaan dari Kristus. Dan di situ juga kita bisa bersaksi kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka mengenal Kristus karena iman kita. Oke, anak-anak, pelajaran hari ini mengingatkan kita untuk selalu menunjukkan kesaksian sebagai orang Kristen, karena kita adalah murid Tuhan Yesus. Saatnya kita sekarang menghafalkan ayat hafalan kita. Kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kita ulangi sama-sama ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Oke, anak-anak, dicoba ya untuk menghafalkan ayat hafalannya. Kalian pasti bisa. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, jangan lupa di lembar pelajaran yang kelima ada beberapa kegiatan yang harus kalian kerjakan dan kalian isi. Ayo, kalian isi dan kerjakan dengan semangat ya. Oke, kita akan menutup bersama-sama pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk selalu menjadi saksi bagi Engkau untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan mengingatkan kami ketika kami harus mewartakan kasih Tuhan, ketika kami harus membagikan kasih Tuhan melalui kesaksian hidup kami untuk orang-orang, untuk teman-teman, untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati kami minggu yang akan datang untuk boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu kembali minggu yang akan datang. Tetap sehat dan semangat terus ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kalian.